Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai function, bagian yang ketiga. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai function overloading. Oke, apa itu function overloading? Jadi function overloading itu kita bisa membuat beberapa function dengan nama function yang sama tapi memiliki parameter yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kita bikin beberapa function yang nama function itu saling berbeda satu dengan yang lain itu saling berbeda dan tentunya dengan parameter yang bisa berbeda-beda. Tapi kalau dalam function overloading itu kita bisa membuat beberapa function dengan nama yang sama tapi tiap tipe-tipe parameternya itu berbeda-beda. Seperti apa bentuknya? Oke, kita langsung praktek biar gampang ya. Buka code blocks, kemudian kita new project, namanya tipenya console application, klik go. Oke, pilih C++ next. Seperti biasa saya ketik project name-nya ini function overload. Silakan ketik nama project sesuka Anda. Kalau saya yang ini saja, kemudian klik next dan finish. Oke, yang sudah seperti yang sebelumnya, kalau kita misalnya kita mau membuat sebuah function penjumlahan. Misalnya pertama saya bikin integer, terus penjumlahan int. Kenapa saya kasih nama penjumlahan int? Jadi saya membuat sebuah function untuk menjumlahkan dua buah variabel yang tipenya integer. Jadi saya kasih nama integer, misalnya a, kemudian integer b. Oke, saya bikin code blocks di dalam. Ini sebuah function yang saya yakin Anda tahu, ini function yang mengembalikan nilai. Jadi pakai return a plus b. Oke. Jadi function ini adalah function yang mengembalikan nilai tipenya integer, yakni penjumlahan variabel a plus b. Oke. Saya bikin function di bawah lagi, integer, bukan integer tapi double penjumlahan double tipe parameternya adalah double x dan double y. Oke, jadi dia akan mengembalikan nilai yang tipenya double, yakni hasil penjumlahan dari x dan y. Oke, seperti biasa kalau kita mau mencetak, tapi sebelumnya saya kasih ini dulu deh. Saya kasih variabelnya untuk mencetaknya. Variabelnya hasil int, integer hasil int sama dengan integer hasil int sama dengan penjumlahan int angka 2 dan 3. Kemudian double hasil double sama dengan penjumlahan double, yakni 4,2 dan 2,3 umpamanya. Oke, ya seperti biasa kita cetak angkanya, yaitu ini saya hapus saja. Penjumlahan int adalah
hasil int. Oke. Kemudian penjumlahan double, hasil double. Oke, saya yakin Anda paham kodenya ya. Jadi jadi sini ada dua buah function penjumlahan integer dan penjumlahan double. Penjumlahan integer menjumlahkan nilai yang tipe integer, penjumlahan double dalam mengkalkulasikan nilai yang tipenya double. Oke, kita cetak, kita build and run. Salah. Too many argument to function double. Double hasil double, isinya penjumlahan double. Too many arguments. Titik. Kalau bahasa Inggris titik itu jadi koma, koma itu jadi titik. Oke, kita run lagi. Oke, hasilnya saya akan udah bisa tebak ya. Penjumlahan integer adalah 5, yang double adalah 6,5. Oke, gampang ya. Oke. Nah, ini function ini adalah function yang non overloading, function biasa. Kita harus membuat dua buah function yang namanya berbeda-beda. Tapi sebenarnya kita bisa agak singkat sedikit. Artinya kita nggak usah bikin nama variabel kita nggak perlu bikin nama function yang berbeda-beda untuk melakukan hal yang sama. Ini sama-sama penjumlahan nih, yang function integer ini sama function yang double ini sama fungsinya sama-sama menjumlahkan nilai. Ngapain dibikin dua nama yang berbeda? Kita bisa bikin nama yang sama. Caranya gini, functionnya kita ubah, nggak usah penjumlahan aja. Penjumlahan aja. Begitu juga yang ini, penjumlahan aja. Sedangkan di sini integer hasil int ini tetap nggak apa-apa, cuman yang di sininya juga harus dirubah karena nama functionnya sudah berubah. Oke. Nah, kalau kita run hasilnya, build and run, apalagi yang salah? Penjumlah kurang n. Oke, build and run. Hasilnya tetap sama, 5, yang penjumlahan integer 5, yang penjumlahan double 6,5. Sama aja hasilnya. Cuma bedanya apa? Di sini kita menggunakan function overloading, alias function yang namanya sama. Perhatikan, ini namanya sama, tapi tipe parameternya berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan function overloading. Begitu. Gimana? Paham ya? Ini mudah, sangat mudah. Kalau Anda mengikuti pertemuan sebelumnya yang mengenai function part 1 dan 2, Anda nggak akan kesulitan untuk memahami bagian ini. Jadi intinya kalau function overloading itu ya function yang namanya boleh sama. Artinya ada lebih dari satu function yang namanya sama tapi parameternya berbeda-beda. Ini harus beda ya. Jadi function yang di atas sini sama yang di bawah sini parameternya wajib berbeda. Kalau sama ya itu bukan overloading namanya, itu pemborosan, jadi ada double function. Oke. Selain tipe parameternya berbeda kayak di sini int, double, jumlah parameternya juga boleh berbeda. Ini kan sama-sama 2. Kita bisa bikin function yang sama yang jumlah parameternya berbeda. Coba ya kita buat ya. Misalnya integer juga boleh, penjumlahan integer misalnya x, y,
Z, integer X, integer Z. Oke. Kemudian di sini return X ditambah Y ditambah Z. Jangan X, Y, Z deh, misalnya ini D terus E F, biar Anda nggak bingung, biar nggak ketukar-tukar. Return D plus E plus F. Oke. Ini tipe integer, ini penjumlahan D, E, F. Oke. Kita tambahin di sini. Ini penjumlahan 3 angka. Sini saya bikin dulu integer hasil 3. Penjumlahan misalnya 4, 5, dan 6. Sini hasil 3. Udah bener ya. Oke, penjumlahan 3 angka. Jadi ini ada apa tuh, coba memproses function baru, function apa tuh, penjumlahan yang isinya variabel hasil 3 hasilnya. Oke, coba kita build and run. Nah, jalan kan? Coba perhatikan sini. Mana? Oke, di sini. Nah, ini yang integer penjumlahan D, E, dan F. Ini masuknya yang sini, penjumlahan 3 angka. Hasilnya 15 karena 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya 15, begitu. Jadi apa tuh, kita bisa buat sebanyak mungkin function dengan nama yang sama selama apa tuh tipe variabel dari parameternya ini beda. Ini integer, ini double, ini integer juga, tapi ini sama-sama integer nih, yang di sini sama yang di sini, tapi jumlah parameternya ada 3, beda sama yang di atas, begitu. Oke, gimana? Gampang ya? Pasti gampang sekali, mudah sekali, sangat sederhana. Oke, di kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai function overloading. Untuk selanjutnya masih ada part keempat. Tadinya saya mau gabungin sama sama pembahasan mengenai paste by reference, cuman kayaknya itu penjelasannya bakal agak panjang, jadi saya skip dulu, saya masukin jadi part keempat aja. Oke, di kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai function overloading. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.